Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksan Rafli Febrian. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Adenpata Palembang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang individu berkebutuhan khusus. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Baik, langsung saja. Sebelum masuk di materi, saya akan menjelaskan sedikit pengantar dari apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya memahami proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Psikologi pendidikan mencangkup dari proses pembelajaran, pelajar itu sendiri, dan lingkungan, termasuk lingkungan sekolah atau lingkungan sosial pertemanan lainnya. Oke, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi tiga, yaitu anak ber-IQ rendah, anak dengan kecacatan fisik, dan anak berbakat. Nah, yang pertama ada anak ber-IQ rendah. Apa sih anak IQ rendah itu? Anak IQ rendah disebut juga anak yang mengalami retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita itu sendiri adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental yang memiliki IQ jauh di bawah rata-rata manusia normal, sehingga mengalami kesulitan pada kehidupannya. Nah, penggolongan anak ber-IQ rendah ada tiga golongan, yaitu golongan 1, 2, dan 3. Di golongan 1, IQ 50-70 dengan kematangan intelektual 5-10 tahun. Golongan kedua ada IQ 30-50 dengan umur kematangan intelektualnya 3-5 tahun. Dan golongan ketiga 0-30 dengan kematangan intelektual umur 0-3 tahun. Dan uh, bisa dilihat di keterangan sesuai dengan umur kematangan intelektualnya. Contoh, misal golongan 1 dengan umur kematangan intelektual 5-10 tahun hanya bisa mempelajari materi anak usia 5-10 tahun. Begitu juga dengan golongan 2 dan 3. Nah, ciri-ciri anak ber-IQ rendah. Mungkin teman-teman pernah melihat atau menjumpai anak-anak yang mengalami eh, masalah ini. Dan salah satu dari cirinya adalah fisik, seperti kepala yang terlalu kecil atau tidak terlalu besar, susah untuk mengurus diri sendiri, kelopak matanya tebal sehingga mata terlihat sipit, bicaranya terhambat, kurang peka terhadap lingkungan atau sering pandangannya kosong, dan koordinasi gerakannya kurang. Nah, apa sih implikasinya terhadap pendidikan? Tentunya hal ini sangat berdampak pada pendidikan pengidapnya karena ini mempengaruhi banyak hal seperti eh, intelektualnya, fisik. Fisik di sini tidak terpengaruh, namun bisa terpengaruh karena efek-efek sosialnya. Karena anak yang mengalami retardasi mental ini tidak mampu mencapai kematangan intelektual. Nah, yang kedua, anak dengan kecacatan fisik. Cacat cacat fisik disebabkan oleh kecelakaan. Pada saat dilahirkan, pengidap ini dalam keadaan normal, namun selaras dengan perkembangannya ia mengalami kecelakaan atau trauma yang menyebabkan ia mengalami cacat fisik sampai dewasa. Cara untuk membantu proses belajar anak yang tergolong memiliki kategori cacat fisik misalnya seperti dilatih untuk bergaul dan menangkap informasi dengan tetap menyadari keterbatasan-keterbatasan anak tersebut. Nah, dan juga bisa dengan dibantu alat medis seperti alat dengar, kaki atau tangan palsu. Cacat fisik bawaan. Nah, seorang anak yang mengalami gangguan fisik ini tidak hanya akan mempengaruhi proses berpikirnya, tetapi akan sangat menghambat pertumbuhan fisiknya. Dengan adanya pertumbuhan fisik yang tidak normal, seorang anak akan menggunakan alat inderanya atau organ tubuhnya secara maksimal. Dia tidak bisa menggunakan alat inderanya secara maksimal ya, karena aktivitasnya terbatas. Nah, program yang cocok untuk anak dengan cacat fisik ini ada Individual Educational Program, Developmental Progress Report, program pengembangan kemampuan dan latihan kemandirian, dan pelatihan kerja. Selanjutnya ada anak berbakat.
Nah, apa sih anak berbakat itu? Anak berbakat itu diartikan anak yang memiliki IQ tinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul dari manusia lainnya. Nah, cirinya anak berbakat itu bisa membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki kosakata yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian orisinalitas dalam ungkapan verbal, memberi jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luwes dalam berpikir, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, mempunyai pengamatan yang tajam, dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama pada tugas atau bidang yang diminati. Nah, anak berbakat juga memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik kognitif. Ini kualitas otaknya sangat kuat dalam ingatan dan ketidakbiasaan perubahan minat dan keinginan dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan solusi yang orisinal. Selanjutnya, karakteristik bahasa. Anak yang berbakat ini mempunyai kemampuan verbal yang bagus, perkembangan yang tinggi dalam mengenal bahasa dan penulisan bahasa, sensoris yang baik, dan tidak kebal pada keretakan kekurangan integrasi antara pikiran dan badan. Dan karakter yang terakhir yaitu karakteristik afektif. Karakter efektif ini memiliki pendekatan evaluatif terhadap diri sendiri dan lainnya. Gigih, memiliki tujuan yang tidak langsung, memiliki kepekaan terhadap harapan dan perasaan orang lain, memiliki kesadaran diri yang tinggi, dapat menyesuaikan dengan perbedaan perasaan, perkembangan awal dalam focus of control, kepuasan ke dalam dan identitas emosional yang tidak biasa, memiliki harapan yang tinggi, kemampuan tingkat perkembangan moral yang tinggi, kemajuan kognitif dan kapasitas afektif, konseptualisasi dan pemecahan masalah sosial. Nah, anak berbakat bisa diidentifikasi seperti yang ada di slide ini. Kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi, IQ-nya biasanya di atas 120 dan mempunyai bakat istimewa dalam bidang tertentu seperti seni, bahasa, atau matematika, atau bidang olahraga, dan lainnya. Kreativitasnya juga tinggi saat berpikir dan saat menyelesaikan masalah. Kemampuan memimpinnya menonjol untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Dan juga prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lainnya. Nah, tentunya anak berbakat juga memiliki berbagai permasalahan-permasalahan. Bisa lihat di sini, masalahnya adalah kemampuan berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap skeptis baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Dan juga pemberian label atau sebutan anak berbakat ini dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak dan dapat menimbulkan beban mental pada dirinya dan kadang mengakibatkan frustasi dan risiko dan tekanan yang menyertai potensi intelijensi tinggi dan sering mengarahkan anak yang berpotensi tinggi untuk menjadi anak yang bersikap defensif. Baik, itulah materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.